tidak boleh rakus. Makannya satu-satu. Kalau tidak suka bisa dibagi dengan yang lain. Iya nggak sayang? Iya nggak nak? Iya pintar ya. Mau dilanjutin nggak ceritanya? Abis itu Bu Guru bilang kita mau lanjutkan ke peternakan kuda. Iya. Tadi kan dia nggak boleh lanjutin kan? Kita akan lanjutkan ke peternakan kuda. Bilang ya? Iya. Akhirnya jalan ke peternakan kuda. Cuk. Si Densi belum selesai mengikat tali sepatunya loh. Yang kiri sudah, yang kanan belum, karena dia nggak mau ketinggalan. Dia berbohong sama Bu Guru. Bu Gurunya bilang, sudah diikat sayang. Sudah. Padahal ternyata belum. Dia selipin ke pinggir-pinggirnya. Yang penting nggak kelihatan. Jalan dia. Sampai di peternakan kuda. Temen-temennya kan jalan. Densi malah ngeliatin kuda lagi makan rumput. Jadi ada gerobak isinya rumput makanannya kuda. Wah, itu kudanya lagi makan lahap sekali. Si Densi senang, lucu banget ya. Ibu gurunya udah jalan ke sana, teman-temannya udah jalan ke sana. Dia masih di situ sama temennya berdua. Lucu, kudanya lucu. Ibu gurunya dari jauh panggil, Densi, sini sayang. Ini lihat di sini kita mau diajari, mau diperlihatkan bagaimana caranya naik kuda. Densi lihat kan, kata Densi, wah menarik nih, yuk kita ke sana. Dia lupa, tali sepatunya yang belum dia ikat tadi ternyata lepas. Karena lepas, ketika dia lari, temennya udah lari duluan. Pas dia lari, kaki kirinya menginjak tali sepatu kaki kanan. Set! Kita stop dulu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata pas dia jatuh, nabrak kuda yang lagi makan. Kuda kan, coba kita lagi makan enak-enak, tiba-tiba ditabrak orang, langsung kesel kan? Nah, sama kuda juga. Dan kuda itu suka ngamuk, langsung nendang loh kalau dia kaget. Jadi ketika si Densi jatuh, siapa bantu dong teriaknya ya? 1, 2, 3. Udah gitu ya, 1, 2, 3. Kudanya langsung. Dan apa yang terjadi? Si kuda menendangkan kakinya. Kebetulan di belakang kuda ada gerobak tadi. Aduh, gerobaknya ketendang. Gerobak menggelinding. Ketika gerobak menggelinding, anak-anak sedang menonton bapak-bapak yang sedang menaiki kuda, lagi asik, lagi seru-seru. Pas mereka lihat nih, wow, kira-kira seperti itu. Kita peragakan ya. Misalnya anak-anak lagi seru-seru di sini, tiba-tiba gerobaknya menggelinding karena jalanannya agak turun. Gerobak menggelinding. Tambah dekat. Tadinya pelan ya. Belum. Tambah dekat, tambah keras suaranya. Wah! Anak-anak berteriak. Dan ternyata pas berteriak, yang ya ampun, sampai lari takut kena. Enggak sayang, ini kan cuma cerita. Habis itu kenanya kan beruntun, ya anak-anak berbalik. Kena yang ini kan, duk. Yang ini nabrak yang ini, duk. Semua jatuh. Blok, ada yang ininya kena, ada yang gurunya ininya kena, ada yang kena. Semuanya pada luka-luka. Yang punya peternakan kan lagi naik kuda, dia panik. Aduh, apa yang terjadi? Harusnya kudanya ditarik biar berhenti. Dia malah pukul kudanya. Kudanya langsung mabuk. Akhirnya dia juga jatuh. Kuda-kuda yang ada di situ kaget, lari semua tunggang langgang. Kita lihat seperti apa kuda-kuda itu berlarian. Kudanya pada lari kabur. Yang punya peternakan bingung. Aduh, kudanya pada kabur.
Bagaimana dengan anak-anak? Kita lihat. Kakiku sakit. Ada yang kepalaku sakit. Ada yang perut ada yang mataku, ada yang kakiku, semuanya nangis, rame sekali. Kalau kamu nangisnya gimana? Ada yang gitu juga. Aku nggak terima, tadi ketabrak gerobak. Pokoknya balas gerobak ketabrak lagi. Ada yang kayak gitu. Masa gerobaknya mau dibales? Akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan sudah terjadi gara-gara tali sepatu. Cuman tali sepatu kok bisa begitu ramenya ya? Gara-gara tali sepatu. Habis gitu, Bu Guru mengumpulkan. Sini nak, sini sayang. Kita selesaikan ini. Siapa yang tahu kenapa kuda-kuda pada kabur? Ayo, siapa yang tahu kuda-kudanya pada kabur kenapa? Ada yang tahu kenapa kuda-kuda pada kabur, ibu-ibu? Karena? Kuda-kuda bukan kuda yang satu. Kuda-kuda itu pada kabur. Kenapa? Densi nggak nabrak semua kuda kok. Kaget, betul. Kuda-kuda lari karena kaget. Kita bikin ininya ya. Kita bikin grafik organizer-nya. Ada sebab akibat yang beruntun. Ya, anak-anak kita lihat. Pertama-tama, kita mulai dari sini. Kenapa kuda pada kabur? Kudanya kaget. Kenapa kudanya kaget? Karena kudanya dikagetin sama teriakan anak-anak. Iya kan? Anak-anak kenapa pada teriak? Karena ketabrak gerobak. Gerobaknya kenapa menabrak anak-anak? Karena gerobaknya ketendang kuda. Kudanya kenapa nendang gerobak? Nggak ada kerjaannya. Karena kuda ketabrak Densi. Kenapa Densi nabrak kuda? Ayo, kenapa? Karena tali sepatunya belum diikat. Hebat ya tali sepatu. Cuma tali sepatu lo bisa bikin kekacauan kayak gitu ya. Hebat, bukan hebat, tapi Densi belum bertanggung jawab sama tali sepatunya. Densi belum hati-hati, akhirnya semua orang kena batunya. Iya enggak? Jadi dari cerita ini masalahnya apa dong? Kita harus bagaimana? Ada yang bisa bantu? Kata anak saya, ini anak saya ikut. Katanya, moralnya pelajaran dari cerita ini, kita harus selalu mengikat tali sepatu dengan benar. Kenapa kita harus mengikat tali sepatu dengan benar? Terserah aku dong, itu kan tali sepatu aku. Ya enggak? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus ikat tali sepatu dengan benar? Oh, tidak tahu. Tahu kayaknya malu tuh. Tadi ada yang ini bisa jawab. Coba, ini tetangga saya, Abel. Kira-kira tali sepatu penting gak sih? Penting. Jangan anggap sepele. Itu pelajarannya. Tidak boleh menganggap tidak penting apapun. Semuanya penting. Ada anak kemarin waktu aku ceritain ini, dia bilang, aku gak suka makan, males. Jangan menganggap sepele makan. Makan itu penting. Kok semuanya penting sih? Nanti kalau nggak makan bisa sakit ya nggak? Nanti nggak bisa sekolah. Kayak tadi, kalau tali sepatunya nggak diikat, nanti bisa celaka. Kalau celaka, mencelakakan orang lain. Wah, kacau deh semuanya. Oke, mungkin ceritanya seperti itu. Terus Densi gimana? Densi deg-degan. Deg-deg. Nggak ada yang tahu loh. Itu gara-gara tali sepatu Densi. Nggak ada yang lihat. Kata Densi gini, aku gak usah bilang aku diem aja, aku senyum-senyum aja. Senyum. Lihat temennya pada nangis, wah dia pada senyum-senyum. sakit ya. Tapi di hatinya dia berpikir, itu kan gara-gara aku. Ngomong gak ya sama Bu Guru? Kalau aku ngomong nanti aku dimarahin. Padahal belum tentu juga dimarahin. Nanti kalau aku ngomong temanku marah sama aku. Tapi Allah kan lebih suka kalau aku jujur. Mungkin mereka mau maafin aku
Allah aja suka maafin, temanku pasti maafin aku. Terus bu gurunya tanya, ada yang tahu kenapa kuda itu menendang gerobak? Aku tahu, kata temennya Densi. Dia lihat ke Densi. Kata Densi, apa sih? Kan kamu, jangan bilang-bilang. Nah, gurunya nyamperin dengan pelan. Kenapa Densi? Densi karena merasa salah, dia langsung, oh iya, aku bu guru, aku. Loh, Densi ya? Tapi bu guru gak marah kan? Enggak, bu guru cuma mau tanya. Emang bener Densi? Tapi gak sengaja bu guru. Dia takut dimarahin, gak sengaja kok. Iya, ibu guru tahu gak sengaja. Kira-kira kenapa? Gara-gara tali sepatu aku. Bukan gara-gara aku lompat tangkap kuda. Ih, masa aku peluk-peluk kuda sih? Masa aku peluk-peluk kuda? Ih, nanti aku jadi wangi kuda, ya enggak? Jadi ternyata pas siapa? Si Densi sudah mengakui, ternyata gak ada yang marah. Temennya malah bilang gini, udah gak apa-apa, aku maafin. Oh, kamu kan gak sengaja ya Densi. Ih, baik ya temen-temennya ya. Kamu kayak gitu juga kan? Iya dong, kalau temennya salah, temennya minta maaf, maafin aja. Tapi temennya ada yang bilang gini, tapi Densi, aku maafin kamu. Cuman gara-gara kamu nih, lutut aku jadi luka. Awas ya, jangan diulangin lagi. Ternyata dia tetap maafin, cuman dia juga kasih tahu Densi, jangan ulangi lagi, harus hati-hati dengan tali sepatu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya tali sepatu loh. Densi tidak menjaga surat dari bu guru untuk mama, ya enggak? Coba kalau suratnya tidak hilang, dia bertanggung jawab dengan surat. Mama tahu, mama pasti tidak akan izinkan Densi memakai sepatu bertali. Nah, ibu-ibu, anak-anakku sayang, begitulah cerita kita hari ini tentang kisah tali sepatu. Tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf kalau ada kurang-kurang persiapannya. Tetap saya berusaha untuk siapkan baik-baik. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi mungkin bisa dilihat ya, dari mulai intonasi, bagaimana interaktif dengan anak-anak itu untuk mengembangkan interpersonal dan intrapersonal anak-anak. Jadi yang tadinya tidak berani bicara nanti mau bicara. Kalau sering dilakukan pasti ada perubahan.